Annyeonghaseyo. Nana. Apa kabar semua keluarga dunia? Bye. Yang lagi stay home di rumah ya masing-masing ya. Ya stay home ya di rumah lah ya. Melakukan aktivitas ya, merawat anak, merawat suami, merawat diri. Ya pergunakanlah, manfaatkanlah waktu-waktu kita selama kita ada di rumah itu bisa bersama keluarga. Yang punya anak, silakan melakukan kreativitas, belajar, bermain, kemudian membuat kegiatan-kegiatan positif yang membuat anak dan suami dan istri atau adik, ibu, bapak tidak bosan selama kita mentaati peraturan dari pemerintah untuk tetap di rumah ya. Untuk tetap di rumah justru kita membantu ya bagaimana penyebaran COVID-19 ini diperkecil bahkan dimusnahkan gitu ya. Kemudian di video ini saya akan berbicara tentang ya bagaimana sekarang mahasiswa-mahasiswa atau pelajar internasional yang kuliah di Korea sekarang lagi galau nih karena liburannya mereka diperpanjang gitu ya. Kemudian gimana harus balik, gimana keadaan Korea, gimana keadaan di Indonesia, gimana, wah bingung nih ya. Nah sekarang yang perlu kita lakukan ya, kalau kamu sebagai pelajar atau mahasiswa internasional, kamu harus senantiasa menjaga kesehatanmu dulu. Nah kalau kesehatan udah jaga, minum multivitamin, kemudian berolahraga, makan makanan yang bergizi, nah kamu sudah berusaha menjaga kesehatan tubuhmu dengan rajin mencuci tangan setelah dari luar ya, cuci tangannya sebelum kita melakukan atau memegang sesuatu di dalam rumah kita. Setelah kita menjaga kesehatan, kemudian apalagi yang harus kita persiapkan sebelum kita mau pergi belajar ke atau masuk ke negara Korea ya. Nah selain menjaga kesehatan tubuh, kamu juga harus mengupdate tentang berita tentang informasi ya mengenai bagaimana sikap kamu yang akan belajar ke Korea ya gitu ya. Kemudian berita yang bisa kamu update itu ada di KBRI Seoul, jadi Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Seoul, Korea itu sangat informatif ya, memberikan informasi-informasi keadaan-keadaan yang sangat membantu mahasiswa atau pelajar untuk mencari informasi. Dan juga mungkin kamu bisa berkomentar di inbox atau di kolom komentar yang ada di publikasi atau media yang dipakai oleh KBRI Seoul untuk memberikan informasi seperti Facebook KBRI Seoul ya. Yang belum berteman ya buru-buru ya bertemanlah dengan KBRI Seoul di Facebook. Kemudian Instagramnya juga ada tuh KBRI Seoul. Jadi kamu follow Facebook dan Instagramnya KBRI Seoul, dan situ kamu akan mendapatkan banyak informasi, termasuk informasi apa yang harus kamu lakukan sebagai mahasiswa pelajar yang akan masuk ke Korea nih. Persiapan apa yang akan kamu lakukan? Nah kamu bisa membuka ini mereka ya, website atau berteman dengan mereka di KBRI di Facebook dan Instagram. Seperti ini ada informasi yang terbaru ya, informasi yang terbaru mengenai otoritas Korea mengenai pelajar internasional. Seperti ini saya bantu membacakannya. Yang ini beritanya saya dapat dari KBRI Seoul yang ada di Seoul yang ada di Korea ini melalui Facebook dan Instagramnya. Ini saya bacakan ya. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan melindungi juga mendukung pelajar internasional yang berkuliah di Seoul atau di daerah atau kota-kota yang ada di Korea ya, pemerintah kota Seoul menetapkan Code of Conduct untuk pelajar internasional yang baru tiba dari negara terpapar COVID-19, yaitu sebelum keberangkatan ke Korea Selatan ya. Pertama, apabila menunjukkan gejala terpapar COVID-19, datanglah setelah dinyatakan pulih kembali. Gejalanya meliputi demam, batuk, sesak napas. Kemudian kedua, simak pengumuman dari universitas, misalnya kalender akademik, kemudian pembelajaran jarak jauh, jumlah absensi maksimal, dan lain-lain. Dan berikan informasi mengenai kedatangan juga penggunaan asrama serta fasilitas kampus lainnya kepada pihak universitas. Jadi kamu pelajar atau mahasiswa internasional harus mengadakan komunikasi terus ya, intens terhadap pihak kampus, karena ini menyangkut tentang seberapa lama kamu diberikan kesempatan untuk liburnya diperpanjang, kemudian tanggal berapa paling lama atau paling lambat kamu akan harus datang untuk berstudi. Itu menyangkut juga keberadaan kamu selama di sini. Dan keberadaan kamu selama di sini itu kan misalnya contohnya kamu tinggal di asrama kampus, mereka harus menyiapkan asrama dulu untuk kedatangan para pelajar internasional. Kemudian harus ada komunikasi dengan pihak kampus itu karena menyangkut absensi kamu ya, absensi kamu tuh ditoleransi berapa lama gitu. Jadi kamu bisa menentukan tanggal keberangkatanmu dengan tanggal kamu harus mengikuti studinya gitu ya. Harus itu dia, harus ada komunikasi antara kita dengan
pihak kampus supaya kita mengetahui tanggal berapa kita harus berangkat dan mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan. Ini sebenarnya petunjuknya dalam bahasa Korea atau bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ya. Kemudian saat ketibaan ya, tadi kan sebelum keberangkatan ke Korea Selatan. Kemudian ini saat ketibaan. Pertama, ikuti special entry prosedur bagi seluruh pendatang atau travelers yang tiba di Korsel, termasuk pengunduh self-diagnosis aplikasi pada telepon genggam dan melaporkan kondisi kesehatan setiap hari melalui aplikasi tersebut selama 14 hari. Jadi di sini ada aplikasi self-diagnosis aplikasi ya. Jadi kamu harus melaporkan melalui aplikasi itu, melaporkan kondisi kesehatan setiap hari melalui aplikasi itu selama 14 hari. Jadi ini kita mengkarantina diri kita sendiri dan memberi laporan melalui aplikasi itu. Jadi kamu setibanya di sini kamu harus mengunduh aplikasi itu untuk memberikan laporan bahwa kamu selama 14 hari itu mengkarantina diri sendiri itu, bahwa kondisi kamu hari lepas hari itu kamu laporkan ya. Kalau baik-baik saja laporkan apa adanya gitu ya. Kemudian yang kedua, kunjungi pusat informasi untuk siswa internasional dari negara-negara dengan pandemi COVID-19 untuk menerima informasi tentang layanan bus antarjemput dan panduan kampus yang berlokasi di Terminal 1, Booth 17, antara ruang kedatangan A dan Booth 1F, atau Terminal 2, kemudian Booth 3, antara ruang kedatangan A dan Booth 1F3. Nah, itu dia sebenarnya ini kita menjalani prosedur-prosedur ini jangan dianggap beban ya, tapi jalani aja, ini suatu proses yang memang kita harus jalani gitu kan, menjaga kesehatan tubuh, kemudian mengikuti prosedur-prosedur yang sebelum kita datang ke Korea, kemudian tibanya di Korea. Nah, kemudian ini yang harus kita lakukan sebagai pelajar atau mahasiswa internasional setelah kedatangan ya. Kemudian setelah kedatangan ya, setelah tiba kamu, kemudian kamu sudah berada di Korea Selatan. Yang pertama adalah selama 14 hari mahasiswa asing diwajibkan untuk tinggal di asrama dan menghindari kontak dengan siapapun berstatus permit absence of attendance. Jadi kamu harus tinggal di asrama dan menghindari kontak dengan siapapun ya. Itu semua kok sebenarnya demi keamanan bersama, keamanan kamu dan keamanan orang lain juga ya. Sama-sama, jangan juga berpikiran negatif, aduh aku harus di karantina nih, enggak ya. Ini lebih ke karantina diri sendiri dengan bertanggung jawab memberikan laporan ya. Itu harus kita lakukan, dan kita harus memahami bahwa di suatu negara itu ada aturan-aturan yang harus kita pahami, karena kita sebagai warga negara asing yang datang ke negaranya orang ya. Sama seperti orang lain datang ke negaranya kita, mereka juga harus mematuhi aturan-aturannya. Kemudian yang kedua, secara rutin harus melaporkan dengan detail kondisi kesehatan kepada otoritas setempat sebanyak 2 kali sehari via telepon. Juga melakukan update kondisi kesehatan di aplikasi yang diunduh saat tiba di Korsel. Jadi tadi ada aplikasi yang diunduh ya untuk memberikan kita melapor ya, memberikan informasi bahwa keadaan kita ini seperti ini gitu kan. Jadi supaya negara Korsel, pemerintah Korsel bisa memantau kita juga gitu ya. Kemudian ketiga, jika ada gejala COVID-19, segera laporkan ke otoritas kesehatan. Ya, ini ada nih call yang bisa dihubungi. Hubungi 1339 atau Dasan Seoul, call centernya hubungi 02120 serta universitas. Untuk layanan bahasa asing hubungi 1330 1345 atau 02120. Nah, itu tadi selama 14 hari ya kita memberikan informasi. Nah, kalau memang kita merasa bahwa aduh, aku sampai di sini kok aku merasa kayak gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan di atas itu ternyata kita alami ya, jangan ragu-ragu untuk juga kita menghubungi segera ya otoritas kesehatan yang ada di Korsel ini. Kemudian setelah 14 hari, yang pertama, dapatkan informasi akhir tentang status kesehatan dan menghadiri perkuliahan di bawah bimbingan universitas setelah melaporkan status kesehatan. Ini udah 14 hari ya. Dan kesehatan kita nggak ada gangguan gitu kan. Kita nggak sakit gitu ya. Sudah, berarti selama 14 hari itu kita sudah memberikan status kesehatan kita ya, sudah dilaporkan bahwa kita baik. Nah, kita bisa mengikuti perkuliahan, dan kita juga sudah melaporkan ke kampus di mana kita kuliah bahwa keadaan kita sudah melaporkan, tanggung jawab kita untuk memberi informasi terhadap otoritas kesehatan kita sudah lakukan, prosedurnya sudah kita ikuti, dan saatnya lah kita diberi kesempatan untuk kita boleh belajar ya. Kemudian yang kedua, harap tetap mengikuti aturan pencegahan. Maksudnya ini bahwa setelah kamu diyakinkan bahwa kamu sudah sehat dan kamu juga sudah bisa mengikuti perkuliahan, nah kamu juga harus mentaati aturan pencegahan ya. Artinya
setelah kamu belajar di kampus ya, kamu jangan dulu jalan-jalan ke tempat yang jauh atau yang ramai ya, karena kita juga membantu lah ya pencegahan dari menyebarnya COVID-19 ini. Kamu tetap di asrama ya, kurangi kontak atau siapa sama siapa aja ya, kontak fisik maupun ngobrol terlalu lama atau dengan tanpa jarak ya. Jadi harus dengan jarak minimal 1 meter ke atas ya gitu. Jadi berbicara dengan teman juga itu bukan karena kita takut ketularan juga, tidak, tetapi kita kondisi saat ini mau tidak mau memaksa diri kita untuk kita saling menjaga gitu ya, untuk kita dan untuk orang lain juga, supaya kita sama-sama sehat, orang lain sehat, kita sehat, dan kita juga membantu aturan dari pencegahan menyebarnya COVID-19 di negara di mana kita berstudi ya. Ini informasi ini kalau memang masih kurang jelas ya yang saya bacakan tadi itu, kalian bisa mengupdate berita terbaru dari apa yang harus kalian lakukan seperti tahap-tahap tadi di Facebook, Instagram maupun website dari KBRI Show ya. Kamu bisa berteman di Instagram ataupun di Facebooknya, dan kamu akan menemukan informasi-informasi yang akan membantu kamu gitu. Kemudian KBRI Show itu sangat informatif dan sangat juga menjaga rakyatnya ya. Contohnya kami orang Indonesia, mereka sangat peduli terhadap rakyat Indonesia yang ada di Korea Selatan. Jadi jangan ragu-ragu memberikan informasi atau mencari informasi dari KBRI Show. Kemudian bagi kamu atau bagi siapa saja, tetaplah menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur ya. Kemudian nggak waktunya untuk diet ya saat ini, tetapi waktunya kita bagaimana membuat tubuh kita kuat dan imun kita terjaga gitu. Sekali-sekali walaupun kita stay di rumah, hirup udara di halaman rumah, kemudian berjemur karena sinar matahari kan membantu ya untuk meningkatkan imun tubuh ya. Kemudian juga jangan lupa pakai masker, walaupun masker itu bukanlah satu-satunya sarana untuk kita terlindung dari COVID-19, tetapi penggunaan masker itu setidak-tidaknya yang memperkecil kemungkinan kita bisa menghirup mungkin bukan virus, mungkin debu atau apapun yang akan merusak imun tubuh kita gitu ya. Jadi penggunaan masker itu sebenarnya sangat membantu. Kemudian kenapa kita harus mencuci tangan ya sehabis bepergian atau sehabis memegang benda-benda sesuatu yang di umum atau di rumah, bahkan debu ya, itu kita harus mencuci tangan kita, karena kita nggak tahu virus itu mengintip dan mencari tempat ya tempatnya itu di mana di tubuh manusia yang dia bisa berkembang biak ya, merajalela ya. Jadi kita harus menjaganya supaya diminum. Nah, jadi mencuci tangan ya, supaya mencuci tangan dengan sabun ya tentunya, kemudian dengan hand sanitizer juga ya, untuk kalaupun tidak bisa membunuh virus tapi dia setidaknya bisa melumpuhkan ya. Kemudian hindari kita setelah kita dari luar belum cuci tangan ya, hindari kita menyentuh mata, mulut, hidung gitu ya. Menghindari bagaimana ya, sulit apa tidak, tapi latihlah ya, karena kondisinya saat ini seperti itu. Kemudian kalaupun kita harus menyentuh karena ada sesuatu di mata kita, cuci benar-benar bersih tangan kita ya sebelum kita menyentuhnya. Kemudian juga banyak minum vitamin C atau vitamin E yang itu akan berguna untuk membuat imun tubuh kita semakin kuat ya. Kalau imun tubuh kita kuat, virus apapun itu, mau COVID-19, virus apapun itu dapat dilawan ya. Kemudian yang paling ampuh adalah mengandalkan diri kepada Tuhan, berdoa. Waktunya lah kita stay di rumah ini semakin dekat dengan Tuhan ya, mengandalkan Tuhan. Kemudian mengevaluasi diri bahwa selama ini mungkin sejauh ini kita kurang dekat ya, kurang ada persekutuan ya. Saatnya lah kita bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga kasih sayang dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa menyertai kehidupan kita semua ya Din ya. Kemudian itu aja sih informasi yang kami bisa berikan selama kami tinggal di sini. Kami juga menjaga kehidupan kami ya. Saya sebagai istri dan ini anak saya yang menemani suami saya yang lagi berstudi juga di Korea ini. Jadi kita jangan juga terlalu takut, tapi tetap juga waspada ya, menjaga diri. Itu juga tanda kita taat terhadap pemerintah setempat. Oke Nadine? Oke, demikian perjumpaan kita pada video ini, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Hana, Bus. saranghayo.